Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan program kami, yaitu Smart Energy, sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu masyarakat memonitor penggunaan listrik dan mengelola konsumsi energi secara lebih efektif. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, solusi yang kami tawarkan, model bisnis, analisis pasar, proyeksi keuangan, hingga perkembangan paper ilmiah yang telah kami susun. Berikut merupakan pembagian tugas dalam kelompok kami. Untuk yang pertama, Perkenalkan, nama saya Andi Adi Saputra, NIM 2301010 dengan jabatan CEO atau Chief Executive Officer dan COO atau Chief Operating Officer. perkenalkan saya Febri Fabiansyah dengan NIM 230102050 yang menjabat sebagai CMO. Perkenalkan, nama saya Raya Nur Santika Kadnezar dengan NIM 2301021021114 dan berjabat sebagai CTO. Baik, selanjutnya ke masalah yang tervalidasi. Pada tahap UTS kemarin, kami memvalidasi bahwa masyarakat belum memiliki kontrol yang jelas terhadap penggunaan listrik hariannya. Eh, 54,5% responden hanya cukup mengetahui penggunaan listrik mereka sendiri. Lalu ada 45,5% responden merasa penggunaan listriknya kadang berlebihan. Lalu ada juga 45,5% responden mengalami tagihan listrik melebihi perkiraan awal. Banyak pengguna lupa mematikan perangkat elektronik dan tidak mengetahui konsumsi daya masing-masing perangkat, sehingga tagihan listrik membengkak tanpa kita sadari. Lalu apa yang sudah kami bangun sejak UTS? Yaitu masalah tervalidasi. Kebutuhan monitoring listrik terkonfirmasi lewat survei pengguna rumah tangga dan mahasiswa kos. Lalu prototipe siap didemokan. High fidelity prototipe smart energy dirancang di Figma dan mulai dikembangkan sebagai MVP. Dan model bisnis terukur. Bisnis model kanvas, analisis pasar, dan proyeksi finansial setelah disusun secara rinci. Berikutnya, kami akan memaparkan solusi teknologi, prototipe, model bisnis, pasar, hingga kelayakan finansial smart energy secara menyeluruh. Baik, selanjutnya di sini ada the solution dari Smart Energy, yaitu Smart Monitoring and Electricity Management untuk aplikasi mobile yang membantu pengguna memonitoring penggunaan listrik secara lebih mudah, informatif, dan efisien. Sekaligus menjadi media edukasi hemat energi. Untuk yang pertama ada dashboard monitoring dengan ringkasan penggunaan listrik total secara real time dalam satu tampilan. Yang kedua ada detail per perangkat, rincian konsumsi energi setiap perangkat elektronik yang terpantau. Yang ketiga ada analisis penggunaan, pola konsumsi energi untuk mengetahui perangkat paling boros. Yang keempat ada notifikasi yang berlebih atau peringatan otomatis saat penggunaan listrik melewati batas wajar. Dan yang terakhir ada rekomendasi hemat dengan saran penghematan energi berbasis pola penggunaan pengguna. Selanjutnya, selanjutnya ada teknologi di balik smart energi. Untuk front end sendiri memakai Flutter dengan tampilan modern dan pengembangan Android yang lebih cepat. Lalu ada back end-nya menggunakan Laravel REST API dengan mengelola data pengguna, perangkat, dan penggunaan listrik. Untuk database-nya sendiri menggunakan MySQL, integrasi mudah dengan Laravel, data terstruktur rapi. Untuk UI UX-nya menggunakan Figma dengan high fidelity prototype untuk menggambarkan pengalaman pengguna, dan yang terakhir untuk version control-nya kita menggunakan GitHub untuk kolaborasi tim dan penyimpanan source code. Selanjutnya, untuk menjelajahi prototipe smart energy, yang pertama itu ada untuk login, masuk dengan email dan password untuk menjaga keamanan data pengguna, lalu
menuju ke dashboard dengan ringkasan penggunaan, grafik konsumsi dan daftar perangkat yang dipantau. Lalu ada detail perangkat, konsumsi energi dan estimasi biaya listrik. Lalu ada analisis dengan pola konsumsi energi dan rekomendasi langkah penghematan. Lalu ada notifikasi, peringatan saat terjadi peningkatan konsumsi listrik tak biasa atau tak wajar. Dan yang terakhir ada profil, informasi akun dan pengaturan aplikasi pengguna. Prototipe ini menunjukkan bagaimana smart energi membantu pengguna memantau konsumsi listrik, mengetahui penggunaan tiap perangkat, menerima notifikasi, dan memperoleh rekomendasi penghematan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada bagaimana smart energi menciptakan dan menangkap nilai. Yang pertama dengan customer segmentnya, pemilik rumah, keluarga, mahasiswa, kos atau kontrakan. Lalu ada value proposition dengan monitoring mudah konsumsi per perangkat. Lalu ada channelsnya sendiri, kita mengambil Google Play Store, media sosial, dan website resmi Smart Energy. Lalu ada customer relationship dengan layanan bantuan dalam aplikasi, notifikasi otomatis, dan pembaruan fitur berkala. Untuk revenue streamnya, subscription premium, kerjasama penyedia IoT, dan layanan premium tambahan. Untuk key resource-nya, ada tim developer, server cloud, database. Lalu key activities-nya, pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem analisis kebutuhan, dan layanan pelanggan. Untuk key partnernya sendiri, penyedia cloud, penyedia perangkat IoT, komunitas teknologi, dan penyedia kelistrikan. Dan untuk kontraktornya, pengembangan aplikasi survei, pengembangan aplikasi, lalu ada server, domain, pemasaran digital, dan operational team. Selanjutnya. Seberapa besar peluang pasar smart energi? Untuk TAM-nya, total addressable market-nya, seluruh rumah tangga dan penggunaan listrik di Indonesia yang membutuhkan solusi monitoring energi. Untuk SAM-nya sendiri, serviceable available market, pengguna smartphone Android dengan akses internet yang butuh aplikasi monitoring listrik, dan SOM-nya, serviceable obtainable market, pengguna di wilayah perkotaan dan mahasiswa yang peduli efisiensi penggunaan energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, di sini ada kompetitor analisis, eh, ada tabelnya judul posisi smart energi di antara kompetitor. Jadi modal awal atau capex sebesar fitur utamanya yaitu monitoring per perangkat, dashboard sederhana, analisis pola penggunaan, notifikasi otomatis, rekomendasi penghematan. Jadi dalam smart energi kita tuh ada semua. Kompetitor A cuma ada dashboard sederhana dan notifikasi otomatis, sedangkan kompetitor B eh, hanya ada monitoring per perangkat. Jadi nilai tambahnya menggabungkan monitoring, analisis, notifikasi, dan rekomendasi dalam satu aplikasi lebih lengkap dibanding solusi yang hanya menampilkan data konsumsi. Sebagian besar aplikasi sejenis masih berfokus pada informasi penggunaan listrik secara umum atau memerlukan perangkat khusus. Smart Energy hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis kebutuhan pengguna hasil survei. Jadi finansial analisis kelayakan finansialnya sebesar atau capex sebesar 38,75 juta dengan biaya operasional bulanan atau OPEX 14.850.000 per bulan dan pendapatan tahun pertama diproyeksi sebesar 23 juta 400 ribu rupiah dan tahun ketiga break even pointnya diperkirakan tercapai pada tahun ketiga. Sedangkan ROI 2 tahun pertama masih negatif karena fokus pada startup tahap awal untuk membangun produk dan memperoleh pengguna. Jadi selanjutnya ada luaran akademik Smart Energy, analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan aplikasi Smart Energy sebagai sistem monitoring dan pengelolaan penggunaan listrik berbasis mobile. Jadi statusnya dianggap draft selesai.
Penelitian ini didasarkan pada survei terhadap 11 responden untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna sehingga pengembangan smart energy benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kontribusi akademik prototipe aplikasi plus penelitian ilmiah mengenai kebutuhan pengguna dalam sistem monitoring energi. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan seluruh proses yang telah kami lakukan selama 1 semester ini, kami menyimpulkan bahwa smart energy merupakan solusi untuk membantu masyarakat memantau dan mengelola penggunaan listrik secara lebih efektif dan efisien. Melalui identifikasi masalah, validasi kebutuhan pengguna, perancangan prototipe, penyusunan model bisnis, analisis pasar, analisis finansial, hingga penyusunan paper ilmiah, kami berharap smart energy dapat terus dikembangkan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi IoT dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.